Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Jala'ul Afham, syarah daripada kitab Aqidatul Awam. Kita telah sampai kepada yang ke-14, yaitu Nabi yang ke-14, yaitu Harun bin Imran bin Qahat bin Lawi bin Ya'qub. Jadi Nabi Harun ini adalah saudara kandungnya Nabi Musa. Nah, beliau ini diangkat Allah menjadi nabi, ini adalah atas permintaan daripada Nabi Allah Musa. Allah SWT ceritakan di dalam Al-Quran, ini doanya Nabi Musa. Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi. Ya Allah, jadikanlah untukku pembantu atas dakwahku, min ahli, dari keluargaku. Harun akhi, yaitu Harun saudaraku. Nah, Nabi Harun ini masih keturunan daripada Nabi Ya'qub. Harun bin Imran bin Qahat bin Lawi bin Ya'qub. Kemudian yang ke-15 adalah Musa kalimullah, yaitu Nabi Musa yang julukan beliau adalah kalimullah, orang yang bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Beliau ini adalah akhu Harun Asy-Syaqiq, yaitu saudaranya Nabi Harun yang kandung, saudara kandungnya Nabi Harun. Arsalahullah, Allah mengutus beliau Nabi Musa lihidayati Fir'aun wa qaumihi, untuk memberi petunjuk Fir'aun dan kaumnya. Karena Fir'aun ini telah melampaui batas. Dia mengaku dirinya ini adalah sebagai Tuhan. Maka Allah SWT berfirman, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi kamu Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Kemudian yang ke-16 adalah Al-Yasa'u, Yasa bin Ukhtub bin Ajus, yaitu Nabi Yasa. Beliau ini min anbiya'i Bani Israel. Ini termasuk daripada para nabinya Bani Israel. Kemudian yang ke-17 adalah Dzulkifli. Dzulkifli bin Ayub, yaitu Nabi Dzulkifli putranya Ayub, putra Nabi Ayub. Wasmuhu, nama beliau fil asli, aslinya adalah Bishr. Jadi nama Dzulkifli, Nabi Dzulkifli, nama aslinya adalah Bishr. Ba'athahullahu nabiyan, Allah mengutus beliau menjadi seorang nabi. Ba'da abihi, setelah ayah beliau yaitu Nabi Ya'qub, Nabi Ayub. Wasammahu Dzulkifli, kemudian Allah menamai beliau Bishr tadi dinamai Dzulkifli. Kemudian yang ke-17 adalah Daud. Wa yattasilu nasabuhu bi Yahuda bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Nasab beliau, nasab Nabi Daud itu bersambung kepada Yahudi bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi masih anak keturunan Nabi Ibrahim. Ja'alahullahu malikan, Allah menjadikan Nabi Dawud tadi malikan, raja, ala Bani Israel, atas Bani Israel.
Kemudian yang ke-19 adalah Sulaiman bin Dawud. Nabi Sulaiman putranya Nabi Dawud. Ja'alahullahu malikan, Allah menjadikan beliau raja ala Bani Israel, atas Bani Israel, ba'da abihi Dawud, setelah ayah beliau yaitu Nabi Dawud. Kemudian yang ke-20 adalah Ilyas, Nabi Ilyas. Wa yattasilu nasabuhu bi Harun bin Imran akhi Musa. Nasab beliau itu bersambung dengan Nabi Harun bin Imran, saudaranya Nabi Musa. Arsalahullah, Allah mengutus beliau Nabi Ilyas ila qaumihi, kepada kaumnya, min Bani Israel, daripada kalangan Bani Israel. Kemudian yang ke-21 yaitu Yunus bin Matta. Nabi Yunus bin Matta. Ba'athahullah, Allah mengutus beliau ila qaumihi, kepada kaumnya, di daerah Ninawa, daerah Ninawa. Ninawa ini adalah qaryatun, yaitu sebuah desa min Qurol Musil, daripada desa-desa yang ada di wilayah Musil. Wa huwa alladhi najjahullah minal gham. Dia adalah nabi yang Allah selamatkan daripada kesedihan atau kesusahan. Alladzi kana fih, yang mana kesusahan tadi menimpa beliau, yaitu dimakan oleh ikan hud. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan kepada beliau ini dijuluki Dhunnun, ai sahibul hud, yaitu orang yang ditelan oleh ikan hud. Kemudian yang ke-22 yaitu Zakaria. Nabi Zakaria, wa huwa min dzurriyyati Sulaiman, dan dia termasuk anak keturunan daripada Nabi Sulaiman. Wa kanal bahral kabira hibral kabira, dan adalah beliau Nabi Zakaria itu adalah seorang alim besar fi Bani Israel, di kalangan Bani Israel. Wa huwa alladhi yuqarribu qurban fi Baitul Maqdis, dan beliau adalah seorang nabi yang mempersembahkan korban di Baitul Maqdis. Wa yatslu alaihim at-Taurata, dan beliau membacakan kepada Bani Israel at-Taurata, Taurah. Wa mata syahidan, dan beliau meninggal dalam keadaan mati syahid, yaitu dibunuh oleh kaumnya sendiri, yaitu Bani Israel. Kemudian yang ke-23 yaitu Nabi Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya putranya Nabi Zakaria. Waqil, dan dikatakan innahu wulida qablal masih bi thalathi sinin. Beliau Nabi Yahya itu lahir 3 tahun sebelum Nabi Isa. Jadi beliau lahir dulu 3 tahun, baru Nabi Isa baru lahir. Nah, berarti beliau ini sezaman dengan Nabi Isa. Mata syahidan, beliau meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian yang ke-24 adalah Isa bin Maryam. Wa huwa Abdullah wa rasuluhu. Nabi Isa ini adalah Abdullah, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah, wa kalimatuhu, dan kalimatnya Allah, allati, yang alqaha, Allah meletakkan kalimat tadi, ila Maryam, kepada Maryam. Beliau juga waruhun minhu, beliau juga Nabi Isa itu adalah ruhnya Allah. Artinya ruh yang Allah ciptakan. Wa akhiru anbiya'illahi wa rusulihi, dan Nabi Isa adalah akhir para nabi Allah dan para rasulnya. Min Bani Israel, daripada Bani Israel.
Nabi Isa ini adalah akhir para nabi dari kalangan Bani Israel. Walaqbuhu, dan laqab beliau adalah Al-Masih. Julukan beliau ini adalah Al-Masih. Wasmuhu bil Ibriyah, adapun nama beliau dalam bahasa Ibrani itu adalah Yasu' ay al-mukhallis, yang maknanya adalah al-mukhallis, yaitu seorang penyelamat. Wa kunyatuhu, adapun kunyah beliau adalah Ibnu Maryam. Wa minal hikamil ilahiyatil jalilati, dan di antara hikmah ketuhanan yang agung adalah an khalaqallahu Adam min ghairi abin wa ummin. Allah menciptakan Adam dari tanpa bapak dan tanpa ibu. Wa khalaqa Isa min ghairi abin, dan Allah menciptakan Isa daripada tanpa ayah, yaitu hanya dengan Siti Maryam saja. Wa khalaqa baqiyatal insan min abin wa ummin, dan Allah menciptakan manusia yang lainnya secara umum diciptakan min abin wa ummin, yaitu dari ayah dan ibu. Nah, ini menunjukkan bahasanya bahwa maha kuasanya Allah SWT di dalam menciptakan manusia. Allah mampu menciptakan manusia dengan sebab ayah dan ibu. Allah juga mampu menciptakan manusia dari seorang ibu saja, yaitu Nabi Isa. Dan Allah juga maha berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah dan tanpa ibu, yaitu menciptakan Nabi Adam. Kemudian yang terakhir, yang ke-25 adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Wa sayyidul awwalin wal akhirin, beliau juga adalah sayyidul awwalin wal akhirin, pimpinannya orang-orang dahulu dan yang terakhir. Arsalahullah kafatan linnas, Allah mengutus beliau Nabi Muhammad itu kepada seluruh manusia. Wa rahmatan lil alamin, dan Allah utus beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah SWT berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali kepada seluruh manusia. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mathali wa mathalul anbiya'i min qabli, adapun perumpamaanku, wa mathalul anbiya'i min qabli, dan perumpamaan para nabi sebelumku, itu kamathali rajulin, seperti perumpamaan seorang bana bunyanan, yang dia membangun sebuah bangunan, fa ahsanahu, kemudian dia membaguskan bangunan tersebut, wa ajmalahu, dan dia memperindah bangunan tersebut. Illa maudi'a labinatin, kecuali satu tempat satu batu bata, min zawiyatin min zawayahu, dari salah satu pojok dari pojok-pojok bangunan tersebut. Faja'alan nasu, kemudian mulailah manusia yatufuna bihi, yaitu mengelilingi bangunan tersebut. Wa ya'jabuna lahu, dan mereka kagum terhadap bangunan tersebut. Wa yaqul, dan mereka berkata, halla wudi'at hadhil labinatu, mengapa tidak diletakkan batu bata ini? Maka kata Nabi, fa'ana al-labinatu, maka aku adalah batu bata tersebut. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi.
Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih maksudnya adalah Imam Bukhari mengeluarkan, Imam Muslim juga mengeluarkan. Wal lafdhu, sedangkan lafadz hadis ini li muslimin, milik Imam Muslim. Wa haula'ir rusul shalawatullahi alaihim wa ala alihim, dan adapun mereka para rasul, semoga sholawat Allah tercurah kepada mereka dan semoga sholawat Allah juga tercurah kepada keluarga mereka. Qad ja'a dzikruhum fil Qur'anil Karim, sungguh telah datang penyebutan mereka di dalam Al-Qur'an. Thamaniyata asyara rasulan madhkuruna fi suratil an'am, 18 rasul itu madhkuruna, mereka yang 18 tadi itu disebutkan fi suratil an'am, di dalam surah Al-An'am. Wa sab'atun akharun, dan 7 yang lainnya itu disebutkan fi iddati ayatin, pada beberapa ayat yang lainnya. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Itulah hujjah-hujjah kami, atainaha Ibrahim, kami telah berikan kepada Nabi Ibrahim, ala qaumihi, untuk menghadapi kaumnya. Narfa'u darajatim man nasya', kami mengangkat derajat-derajat kepada siapa saja yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu itu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub, dan kami telah menganugerahkan kepada Ishaq dan Ya'qub. Kullan hadaina, masing-masing kami telah beri petunjuk. Wa Nuhan hadaina min qabl, dan Nuh telah kami beri petunjuk sebelumnya. Wa min dzurriyyatihi, dan dari keturunannya, yaitu Dawud, wa Sulaiman, wa Ayyub, wa Yusuf, wa Musa, wa Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami membalas kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin, masing-masing dari mereka semua adalah termasuk orang-orang soleh. Wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luta wa kullang faddalna 'alal alamin, dan Ismail, Yasa, Yunus dan Lut, wa kullan, dan masing-masing dari mereka semua itu faddalna, kami melebihkan, kami unggulkan, alal alamin, atas seluruh alam. Nah, ini adalah nama-nama nabi yang disebutkan di dalam surah Al-An'am. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, dan keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran telah memilih alal alamin, di atas seluruh alam. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, wa ila adin akhahum hudan, dan kepada kaum Ad, akhahum, saudara mereka itu adalah Hudan, yaitu Nabi Hud. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, wa Ismail wa Idris wa dzal kifl, dan Ismail, Idris, dan dzal kifl, kullum minas sabirin, masing-masing mereka adalah orang-orang yang sabar. Wa adkhalnahum fi rahmatina, dan kami masukkan mereka fi rahmatina, ke dalam rahmat kami. Innahum minas salihin, sesungguhnya mereka itu adalah termasuk orang-orang yang soleh.
Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu bapak dari salah seorang di antara kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tapi Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Wa minal anbiya war rusul, dan di antara nabi dan rasul, man lam yuzkaru fil Qur'an, ada di antara mereka yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaik min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan para utusan itu kami telah menceritakan kepadamu, wahai Muhammad, min qabl, sebelumnya, wa rusulan lam naqsushum 'alaik, dan para utusan ada yang kami tidak ceritakan kepadamu. Jadi ada para nabi dan rasul yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, ada yang tidak diceritakan Allah dalam Al-Quran. Waqad ikhtulifa, dan sungguh telah diperselisihkan, fi adadil anbiya wal mursalin, di dalam jumlahnya para nabi dan rasul. Wal masyhur, adapun pendapat yang masyhur di dalam fi dzalika, di dalam jumlah mereka para nabi dan rasul, adalah anna adadal anbiya, bahwasanya jumlah para nabi itu adalah mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan, yaitu ada 124.000. War rusul minhum, rasul-rasul minhum, daripada mereka itu ada salasumi'atin wa salasata asyara, ada 313. Kama ruwahub Ibnu Mardaweh, sebagaimana telah meriwayatkan hadis ini siapa? Ibnu Mardaweh an Abi Dzarin radhiyallahu anhu. Wa qala al-Baijuri, dan telah berkata siapa? Al-Imam Baijuri, beliau mengatakan was-sahihu fil anbiya wal mursalin, dan yang benar di dalam masalah jumlah mereka para nabi dan rasul itu adalah al-imsaku an hasrihim fi adadin, yaitu menahan diri dari membatasi jumlah mereka. Kenapa? Li'annahu, karena membatasi jumlah mereka itu rubbama, terkadang, ada ila itsbatin nubuwah wa risalah liman laisa kadzalik fil waqi', yaitu terkadang menghantarkan kepada menetapkan kenabian dan kerasulan liman laisa kadzalik, kepada orang yang sebenarnya bukan nabi dan rasul, fil waqi', pada kenyataannya. Au ila nafyi dzalika, atau terkadang membatasi jumlah mereka itu bisa menghantarkan kepada menafikan hal itu, menafikan kenabian dan kerasulan aman dari orang huwa kadzalik, yang sebenarnya dia memang adalah rasul dan nabi, fil waqi', pada kenyataannya. Oleh karenanya Imam Baijuri mengatakan yang sahih, yang benar di dalam sikap kita di dalam masalah jumlah para nabi dan rasul adalah al-imsak an hasrihim fi adadin, yaitu menahan diri dari membatasi jumlah mereka. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Wallahu a'lam.